Jamaah semuanya, kita lihat untuk buku Allah Tidak Gaib, yaitu halaman 3 pada alinea atau paragraf yang kedua di bawah ini atau di tengah-tengah. Silakan disimak, ini cukup diterangkan saja, tapi intinya mengarah kepada mukasabah, karena ada muamalah dan juga ada mukasabah. Kalau fikih mengarahnya kemana? Muamalah. Kalau tauhid mukasabah. Kalau hikam itu mukasabah. Kalau tafsir muamalah dan mukasabah. Kalau sulam taufik muamalah dan mukasabah. Matnu jubat ke arah muamalah. Silakan disimak. Di atas itu semua namanya mu'taqad seket. Yang kemarin saya terangkan, benang 1 sampai 10 ini tergolong atau ruang lingkupnya adalah mu'taqad seket. Mu'taqad itu petekatan hati, seket itu 50 itu adalah bilangan, hitungan. Dan tiap orang harus ngaji sendiri-sendiri. Iya, nggak boleh titip. Penopo ngaji yo aku titip, mau sesak jero gak oleh. Itu boleh apa enggak, Bu? Titip. Misalnya ya keluarga, Pak, aku titip aku kok pomai. Kira-kira boleh apa enggak? Ya enggak. Mencari urusan nasib sendiri-sendiri di akhirat itu. Kalau dunia ditanggung orang dua, tapi kalau di akhirat nasibnya ditentukan sendiri-sendiri. Saya pesan jangan sampai meninggal dunia tapi belum tahu atau tidak tahu Allah. Kenapa? Karena adabnya nggak selesai-selesai. Karena di alam kubur itu hidup. Makanya kalau di alam kubur kita datangi, Assalamualaikum ya Pak Fakih. Disebut namanya. Jangan gini, Assalamualaikum ya Pak Majid. Ya nggak boleh ya. Kenapa? Di alam kubur itu hidup. Karena hidup sebut namanya. Oh nanti aku nang makame mayit, ya aja ngono. Ya, nggak boleh karena di kubur itu hidup lah. Karena hidup roh dengan akal, akhirnya besok itu menanggung positif atau enak ya ditanggung roh dengan akal, negatif atau tidak enak ya yang menanggung adalah roh dengan akal. Berikutnya ngajinya harus sendiri. Tidak boleh diwakilkan untuk mencarinya. Kalau diwakilkan boleh itu bukan fardu ain, namanya fardu kifayah. Contohnya ada orang meninggal dunia, cukup yang menyembayangi orang satu tok, lainnya tidak berdosa karena fardu apa? Kifayah. Kalau ngaji seperti ini fardu apa? Fardu ain, makanya tidak boleh diwakilkan karena fardunya adalah fardu ain. Untuk mencarinya, karena thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Ilmu dunia juga berguna, tapi khusus untuk dunia. Kalau ilmu tauhid, dunia dan akhirat. Contoh ilmu tauhid kita terapkan, sholat. Akhirnya sholatnya diterima. Karena al-ma'rifatul ma'bud, sembahyang tahu yang disembah. Gara-gara apa? Untuk ngaji tauhid tidak diwakilkan, melainkan adalah datang sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu, supaya jenengan itu mendidik dirinya sendiri. Adapun orang lain ikut mendidik itu kan sunnah. Seperti saya ngajar di sini. Kalau jenengan nggak didik dirinya, ya rasa-rasa datang ke sini. Nggak bisa diobyok-obyok, ayo ngaji, nggak bisa. Kalau tidak dididik oleh
dirinya. Supaya tahu tidak gaibnya Allah. Yang gaib itu ya termasuk jin, setan, iblis, malaikat, surga, neraka. Dibicarakan bisa barang yang nggak nampak. Kalau Allah atau zat Allah dibicarakan bisa barangnya nampak. Tapi jangan dikasih awalan pe dan dikasih akhiran an. Jadinya apa? Ya penampakan. Ya penampakan itu biasanya ya apa? Ya uka-uka. Yang nomor dunia lain, nomor 2. Yang 3, uji nyali. Yang melihat Pak Muhono. Boleh kau nonton TV. Kalau saya nggak sempat. Walaupun TV harganya mahal, saya nggak sempat. Bimbing Allah tadi, saya nggak sempat kan. Nonton orkes Warasarasen. Nonton Lodrok Bala. Delok petik didu, kalau mama. Dadu obe uki teplek, mama. Macam ni enak tak enggak? Hah? Enak ya? Kalau sedih ngaji oleh merong jub beton dulu. Ya Allah, kau oleh orang jub sikit apa? Beton tak? Sampean? Jadi guyu. Enggak apa-apa ngiki lah. Timbangane mercing lho Pak nggih. Iki ngajine wong kuat-kuatan mental iki ya. Insyaallah seperti itu. Dan supaya tahu apa tahu ini? Ya tahu lah tulisannya podo, tapi sampean kudu maklum. Bagi orang kritis ya Pak kok tahu Pak? Wis meneng wae gak ada cerewet. Ya. Tulisannya podo kan. Tahu dengan tahu. Ya tulisannya yang ngono. Sebelumnya yaitu dan supaya tahu sebelumnya sebenarnya Allah itu siapa, apa, kapan, berapa, seperti apa, di mana. Dihitung berapa pertanyaan tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya ini besok akan dibawa oleh malaikat mungkar dan nakir, salah satu pasti dihadapkan ke kita. Dihadapkan ke kita. Ya, kalau yang ditalkin itu kan barangkali nanti ditanya siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, apa kitabmu, dan lain-lain. Itu kan secara syar'i. Ini takoni ya makhluk, senakoni makhluk. Ya sama makhluknya. Tapi Allah Ta'ala tidak boleh dimakhlukkan. Makanya kalau ada orang mengatakan makhluk gaib, itu rasanya bener, iso enak, iso pas loh. Kalau ada orang mengatakan kholik gaib, didengar itu enggak pantas. Kholik gaib dibanding makhluk gaib itu pantas mana Mas? Pantas omongannya loh. Ya makhluk. Bukan kholik ya. Kalau kholik itu kan pencipta. Siapa itu? Adalah zatnya Allah. Kalau mukasabah, kalau muamalah ya Allah. Ada tahu bedanya. Kalau zat itu mukasabah. Kalau Allah muamalah. Allah syariat itu loh muamalah. Kalau Allah zat berarti ikut kategori mukasabah. Lah mukasabah itu batin, nek muamalah zahir. Siapa Tuhanmu? Bagi orang yang tidak tahu, kira-kira jawabannya apa? Yang tidak tahu, Allah ya. Tapi di makam, di kuburan gak laku Allah itu. Gak laku, karena sudah masuk praktikum. Bukan masuk ke arah teoritis, bukan. Makanya saya pesan kepada jamaah baik lokal maupun YouTube. Hati-hati di alam yang ketiga, bahaya. Kita belum pernah bahaya di dunia. Dan bahaya apa yang paling parah di dunia, itu lebih bahaya di alam ketiga. Karena tidak mati loh, itu hidup loh. Yang menanggung jawab itu adalah roh dengan akal.
Jadi roh dengan akal kira-kira makhluk apa bukan, Pak? Roh dengan akal itu makhluk apa bukan? Makhluk ya, tapi diabadikan oleh Allah. Jadi roh dengan makhluk itu dibakokkan oleh Allah. Kalau yang membakokkan Allah kan nggak apa-apa. Yang menjadikan kekal itu Allah disamakan dengan zatnya supaya kekal sama kekal kan ya tergantung Allah, haknya Allah kan itu. Nah, nggak apa-apa. Jadi roh dengan akal itu diabadikan di alam kubur, nggak enak ngeleset turu, nggak mikir arisan, dawa belunge. Ya enggak seperti itu. Pertanyaan, siapa Tuhanmu? Nggak laku Allah itu. Alamnya sudah berbeda. Allah kan di dunia. Alam barja lain, sudah masuk muka sapa. Yang hati-hati, makanya zaman diajari dengan tauhid atau Allah tidak gaib ini, Tuhan kita itu yang adzat, bukan yang Allah. Makanya kalau di sini kita ngomong, Tuhanmu siapa? Allah. Nggak apa-apa, tapi di alam kubur lain. Makanya kita diajari kalau waktu sholat, nah, gak usah ngomong, cuma gini tok. Ya tapi kan di dalam kubur jasad kan juga berlaku. Enggak berlaku. Tapi Allah Ta'ala masih ada dua yang dikategorikan. Ada kalanya orang itu kalau meninggal dunia tidak hancur badannya. Itu ada dua. Yang satu tidak hancur tapi diambil sehingga kuburannya kosong. Enggak ada mayitnya. Atau enggak hancur tapi ditetapkan di situ, tapi kebanyakan rupanya ditetapkan pada alam kubur, enggak dikosongkan, ditetapkan. Sehingga ada jamaah saya lapor bahwa 38 tahun setelah penggusuran tanah ternyata si mayat masih utuh dan kainnya masih bersih. Itu pertanda bahwa orang itu adalah yang matinya itu makrifat dulu baru meninggal dunia, diamankan oleh Allah dan di situ disimpan, nggak dikosongkan, nggak. Tapi tetap rohnya keliaran di mana-mana boleh, tapi jasadnya ditaruh di situ dan itu besok dikalikan oleh Allah, dilipat gandakan menjadi yang lebih baik daripada jasad yang dikubur. Nah, jenengan supaya bisa merasakan enak seperti itu, akhirnya yang merasakan dua, yaitu roh dengan akal. Jadi roh dengan akal ini diabadikan oleh Allah, dan saya bicara seperti ini didengar langsung oleh Allah, didengar langsung, nggak ada roh hancur, nggak ada, memang diabadikan oleh Allah. Monggo. Nah ini adalah siapa Tuhanmu. Kemudian apa Tuhanmu itu apa? Nah, kalau seperti itu kan harus menunjukkan. Kemudian kapan kamu berjumpa dengan Allah? Kalau nggak pernah jumpa ya nggak bisa jawab. Kemudian berapa Tuhanmu? Kira-kira sampai jawab berapa? Hah? Jawabnya itu ya satu ya. Ya satu. Tapi kalau nggak pernah ngaji sifat nomor 20 diambil 14 ya nggak bisa. Kira gimana? 20 diambil 14. 6 itu apa, Mas? Wahdaniyat, artinya satunya Allah dibagi 3 kok. Satu zat, satu sifat, satu penggawe. Satu zat kamu tasil ora, kamu fasil ora. Zat dengan sifat sama definisinya, gak sambung, gak pretel. Tapi kalau barang selain itu, artinya yaitu hasil yang diciptakan oleh Allah, kamu tasil wajib, kamu fasil ora. Itu adalah satu dibagi 3, satu zat, satu sifat, satu penggawe atau apa ya, ya kerjaan Allah atau perbuatan Allah. Kemudian berikutnya adalah seperti apa loh. Kalau ini nggak tahu ya nggak bisa jawab loh. Seperti apa? Nah, kita kalau di dunia aja sudah bingung. Seperti apa Tuhanmu? Ini bingung jawabannya juga. Seperti apa? Dan juga di mana? Di mana itu di mana? Ya di mana-mana, nggih. Zatnya Allah itu di mana-mana. Berarti pertanyaan 6 ini kira-kira jenengan yang bisa jawab yang mana? Bagi yang belum makrifat maksudnya. Ya cuma sederhana aja lah. Kira-kira jawab yang mana? Sopo?
pangeranmu? Allah, aku gak laku kok. Enggak laku. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Siapa sih mau coba biasa? Mudin iku Imamuddin. Mudin kata-kata Imamuddin. Aja nilate wong Jawa iku ngono. Asale kan Imamuddin. Ilate kaku Mudin tok ae. Enggak. Asalnya itu Imamuddin. Imamuddin itu artinya itu pimpinan agama atau imam masyarakat dalam hal agama. Sebutannya adalah Imamuddin. Berhubung Bukit Emas. Ya termasuk siapa ini? Ngaji kok dikocloki ae ngene. Mudin ya. Nggih kula ben nggih ngoten, Bu. Ajak Mudin gak gelem. Kegiatane kok njoba terus. Tapi durung ngaji tauhid waktu iku cek ngaji tengene Abah Irfan. Ngono ya, alhamdulillah tahun 86 kait weruh pangeran. Berarti saya ini dianggap sebagai manusia yang sempurna mulai tahun 86. Ya mulai itu sholat saya kira-kira diterima oleh Allah. Lah kemarin gak diterima. Tapi jangan mendengar keterangan ini lalu besok mokel. Nah nek ngono aku lah nyopo salatku. Nah nek ngono gak sembahyang ae pisan. Gak sembahyang ae pisan. Aku ndelok tembok gak oleh. Merem ya makro. Ya dadine ya pelem dono, maju kena, mundur kena. Sembahyang ya dosa, gak sembahyang dosa. Lah kira-kira milih pundi? Ya gak dipilih blas. Gak pilih blas aja sampai gak ngaji tauhid. Ini banyak orang yang tidak bertauhid. Berarti sembahyangnya mundar-mandir. Paling-paling jungkar-jungkir ngono tok. Boleh apa sih jungkar-jungkir? Ya gegere cek gak linu. Nggih. Ya apa? Ajane senam. Iki gak usah olahraga, Bu. Bang sobe cukup kok. Ana ngadeg, ana rukuk, ana sujud, ana lungguh. Insyaallah pun sehat kok. Ana sampeyan delok ana wong sembayang terus ikune awake rusak gara-gara nglakoni sembayang. Enten ta? Ada ta? Ya enggak, makanya orang rokok enggak ada gegele jebol itu enggak ono. Walane maksum itu apa sih? Ya dijaga, jangan sampai melaksanakan sholat itu rusak, tidak ada cerita. Orang sholat di sana rusak, badannya enggak ada, malah sehat malahan. Insano in corpore. Apa? Insana in corpore sano. Ngono. Apa Marja dilawan? Ya jelas saya pakar. Aja ngono, Pak. Memang letak kebodohan manusia itu punya Tuhan tapi tidak tahu kepada Tuhannya. Bodoh apa goblok maksudnya? Ya bodoh. Kebodohan manusia cuma satu, punya Tuhan tidak tahu Tuhannya. Duwe bojo karo bojone. Ini bener tak enggak? Ya enggak, ya salah. Sampean duwe kendaraan di sana, mosok gak nenger kendaraane? Nah, ya bener nenger. Ya sampean tanya, Pak Rahmat tahu tak istrinya? Tahu, sapal. Ya sama lah. Iku sih bener iki ya. Iya apa Pak Tommy masih kulo ya ro kabeh. Masih dicampur wong akeh ro polane duwene. Kan duwe pangeran harus nenger. Nek gak nenger ya apa iku meneh. Ya dibejo ambek setan muncul sifat salbiyah. Salbiyah sebanyak 5 lho, Bu. Masuk jenengan lupa. Kitam bakok mukhalafatul lil khawadisi yamu binafsi dan waqdane. Sifat apa, Pak? Salbiyah artinya merusak wis ngono ae. Dedel barang kamu ora patut mungguwe Allah. Yang hati-hati orang celaka di dalam sakaratul maut atau ya dalam nafas yang terakhirnya terletak pada 5 tersebut. Oleh karena itu jangan sampai mempunyai penilaian bahwa Allah itu gaib. Jangan sampai, gak boleh seperti itu.
Dikira Tuhannya itu adalah tulisan Allah. Pada tulisan itu makhluk apa kholik? Ya makhluk. Kalau makhluk kan barang selain zat. Nah, oleh karena itu tulisan Allah kan selain zat itu. Yaitu makhluk. Berarti Allah, tulisan Allah itu bukan Tuhan tapi adalah makhluk. Karena tulisan. Nanti keprok lo kena. Jangan punya tulisan lafaz Allah sih. Nah, coba dirusak. Bisa apa enggak? Bisa. Kalau zat bisa dirusak. Ya enggak. Nanti geraji nggak bisa putus kok. Oh disilet paling. Nggak bisa. Ngono kono wong ngomong meni siratal mustaqim rambut situk disigar dadi pitu. Silete sapa? Sing iso iku. Ono Mas. Nek ana silet ngono kula tuku. 3 taplo situk dang mek bojo kula mbak arek. Umi tak kei situk. Nek ngomong yo enak meneh nak, ku akhirat besok. Iku muat nak, muate ku rambut sithik ku yo disigar maneh nak. Dadi pitu. Kae kula kandhane, rambut sithik gak disigar iku gak tapek ketok, sanggepen gak ono. Disigar pisan wong karo pengertian ngono. Bayangane yo opo sih rek rambut sithik dadi pitu sigarane iki. Sapa sing iso? Sinten Bu sing iso nyigar rambut sithik dadi pitu? Ngono para ustaz ngomong ya enak iku. Nggih. Mas Sope kojok rambutnya ndak gak iso iku. Ibu-ibu iku nyacak kono dibendeng rono. Mbaute kan bata-bataan ambek umil. Tak sikare ndok iki ndok nggih monggo ngono. Apa? Itu wae ngerti pangeran nom-nom gagah perkasa karo. Apa man lunga kaji aneh tapi nyata sing tumuk-tumuk jek iso mulih sing gagah perkasa jenenge tok sing mulih ya ngono ta sampean kate aku pengen lunga kaji nek gak pengen kaji gak usah ngoyo lunga kaji nek gak takdir gak ngara iso kok nang ngawur dodol sumur ama loro dodol kuburan wis sampean kata aman iku lho. Ora jerone Ka'bah, peteng gak peteng, padang gak padang ngono. Oh Mas Opik durung ngono jane. Soale durung lahir. Ataman dhewe durung lahir mi. Lah iku cek gedene jane balita kok cek gedene kene. Kalah pete horen 30 dino. Supaya tahu kalau Allah itu bukan nama, tapi yang punya nama. Padahal bukan, Allah itu sebuah nama. Setiap nama pasti ada yang punya nama. Apalagi kitab kuning, nama. Mana kitab kuningnya? Nah, ngono iku duwe iku ngono. Nggih. Mas Habib punya sepur kereta api. Sebelah rumah. Hah? Oh, no, umat kayak ngono iku. Sebelah rumah ada nih plastik kayak. Walah, iki ngaji teman Mas Ope kok aja ngono peniku. Peno iku ya apa? Nggih, punya nama. Lalu mana yang punya nama itu? Ya itu tadi kitab kuning. Kalau secara syariat mana? Itu. Kacamata nama. Yang punya nama kacamata ini. Allah nama. Yang punya nama? Ya itu. Apa yang niru-niru tok ae. Kalau niru-niru terus iku. Ya itu terus. Apa iku mang? Ya itu tok ae. Bapak jane cabang rolas ya maklum lah. Jane ngajine wong wayang ngeleset ngaji ya bapak. Jawabannya sembarang. Dan untuk mengetahui yang punya nama itu alatnya adalah mu'taqad seket di atas. Mu'taqad itu petekatannya hati, keimanannya hati, kepercayaannya hati, dunungnya hati. Ya termasuk di atas wajib 20, wakal 20, wenangnya ini sebanyak 10. Bagi siapa ngaji seperti itu? Mukallaf. Untuk kalap. Ya kali no kromo iku lan.
Mukallaf itu siapa? Orang yang cukup umur, balik dan tidak gila. Itu namanya mukallaf. Lho itu peke kok. Iku saut kabeh pokok ngaji tauhid ya begini ketok. Patut. Di samping kebodohannya juga sombong di hadapan Allah. Siapa yang sombong, Bu? Ya orang yang nggak mau ngaji tauhid. Misalnya saya sendiri, syariatnya sudah lama saya laksanakan, juga dibaan tahlilan manakipan wis pakai lah. Tapi saya ini nggak mau ngaji tauhid, mau. Maka saya nilainya adalah bodoh. Walaupun sekolahnya S12 misalnya. S berapa terakhir Bu ini? Oh no. Aku sakit cengkele wong ngomong karena Mas Opek. Kakek urusan ya ngono iku. Ketara ae. Nggih, 12 munggah 100. Aku iki lak ya kalah nek jawaban ngono iku. Sombong siapa? Orang yang tidak mau melaksanakan perintah Allah. Termasuk apa sih perintahnya? Sholat. Sholat apa sembahyang? Sholat itu harus khataman. Kalau sembahyang itu ya diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Maka jenenge sembah. Sholat itu sowan gak tahu telat. Jadi terus jalan. Makanya besok ibu-ibu yang akan dikhatamkan besok itu kalau zakat jangan berhenti. Nggak boleh zakat itu berhenti. Harus terus zakat, terus apa nggak tekor? Nggak tekor. Nggak. Zakat terus, enggak. Nggak kemelaratan, teman. Tapi nek zakat syarak, ya besok kula ya eman. Ya gak eman ngono, jenenge wayahe kok, nggih. Nggih zakat fitrah berapa? Ya 27 on. Itu kan termasuk bagian dari wajib kan? Minimal. Ya gak wajib wong fardu kok. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardol. Fardu apa wajib? Fardu itu tentang hukum kok. Jadi orang sombong ini di hadapan Allah, perintahnya Allah tidak mau melaksanakan. Sebab tidak mau mengkajinya, kembali kepada tauhid. Masuk ke objek ya. Kembalinya kepada tauhid. Karena bertauhid itu adalah perintah Allah. Ini ayatnya, Bu. Wa'budullaha, nyembah sira marang Allah, wala tusriku. Nek nyembah ojo sampai syirik, berarti harus membawa ilmu tauhid. Itu perintah apa sunnah? Apa perintah apa cegah? Ya perintah dari Allah termasuk fardu, perintah dari manusia termasuk wajib. Kalau perintah dari adat apa? Perintah dari adat. Ya kita harus berbuat positif. Ono asu masih najis, sampean keimangan. Ya. Walaupun najis, itu makhluknya Allah kok. Babi, walaupun najis, sampean kasih makan tetap. Jangan semena-mena. Ada kewan celaka, sampean tolong. Nggih, sampean tolong, enggak apa-apa. Ono kodhok dicokot ulo, jange dimplok, sampean uber uloe, sampean uber. Diuber ulone. Sampean gepuk ta apa ambek carang ta ambek kayu apa. Engko nek kapane kodhoke dilepeh teko ulo, iku besok kok akeh ya iku sing nolong sampean. Ulo makan kodhok. Ya pancene ya mangsae tapi nek sampeyan iso nolong padha matur nuwun. Dongane kewan iku luwih diterima katimbang dosane dongane menungso sing kubur. Kewan gak tahu sembahyang, gak tahu ngaji tauhid, tapi dongane diterima katimbang dongane wong. Pamane wong kubur pisan.
masih kodok, masih kucing, masih apa ndonga sama-sama Ashabul Kahfi sing melok sapa? Asu kan. Iku ceritane yang mlebu swarga padahal najis. Asu lho melok ulama. Ngono mlebu swarga. Mosok kita iki menungso melok ulama gak esok mlebu swarga. Ya ana swarga nunut kok kacau. Mbok sapa emang? Kosum iku nggih ya. Penuh Pak ngaji ya, Pak. Bojone makrifat sampai 8 tahun sing wedok dikongkon maulid ae. Pupetan gak mari-mari. Ya gak apa-apa. Ya tapi besok ya nang situ nang swarga itu neraka. Yo kene bantal situ ge wong loro. Nggih, sapa? Nek kula gak situ dang ya. Kebodohannya sebab tidak mau mengkajinya karena bertauhid itu adalah perintah Allah. Tapi dia atau mereka tidak mau melaksanakannya. Padahal itu Allah yang memerintahkan. Keingkaran dan kesombongannya di situ. Memang manusia itu di hadapan Allah. Demikian untuk materi awal Allah tidak gaib, garing kitab kuning. Berakhir pada halaman 4.